Sesungguhnya Allah itu memberi dunia kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang mukmin, orang muslim, juga orang kafir. Orang yang taat juga orang yang fasik. Kalau masalah dunia, makanya kita nggak usah iri. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka barang siapa diberikan iman kepadanya, berarti Allah mencintainya. Kalau kita hari ini masih punya iman, Masya Allah, kita masih berhusnudzon, Allah SWT masih mencintai kita. Coba kalau iman itu dicabut hanya karena urusan dunia, urusan jabatan. Ya kan, orang kalau sudah menghalalkan yang haram, haramkan yang halal, itu kalau sudah urusan iman itu. Kalau sudah imannya itu sudah rusak seperti itu, buat apa? Wa amal kafir, adapun orang kafir, yut'imu bihasanatihi fid dunya hatta idza adha ila akhirati lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khairan. Orang kafir itu diberi makan karena kebaikannya di dunia, sehingga apabila ia telah sampai di akhirat, dia tidak memiliki lagi kebaikan yang bisa diberikan kepadanya. Lu apa kebaikan orang kafir? Banyak kebaikannya. Dunia tok tadi. Ini pabriknya notebook ini yang punya siapa? Orang kafir. Kita bisa gunakan, manfaatkan. Kita bisa bikin masjid. Ini pabriknya oleh siapa? Orang kafir. Semen, lampu, semua ini orang kafir semua ini. Yang punya, ya. Masya Allah. Nah karena kebaikan itulah Allah kasih makan. Tapi nanti di akhirat ya sudah tidak punya apa-apa lagi kebaikannya, sudah didapatkan di dunia. Makanya kebaikan orang kafir hanya dibalas di dunia, tidak mendapatkan di akhirat. Ini bedanya nanti di situ. Orang kafir itu begitu, sehingga dia karena tidak beriman kepada hari setelah kematian, ya begitulah Allah SWT membalas. Jadi hanya di dunia. Kalau kita seperti orang kafir itu kalau punya keyakinan, ya kita itu orang apal agamanya, kalau dia punya keyakinan, Allah tetap akan balas dengan keyakinan dia di dunianya nanti dan di akhirat. Karena keyakinan orang kafir kan tidak menjalankan syariat Islam. Dulu pernah saya cerita tentang orang yang kena musibah, itu orang kafir diselamatkan, itu orang-orang Islam kena musibah, itu yang diselamatkan oleh orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu dia bersedekah dan dia meyakini sedekah ini akan menyelamatkan dan betul-betul diselamatkan. Ya, sementara yang lain ya selamat karena dia punya keyakinan itu. Tapi balasannya oleh Allah di dunia ya hanya sekedar keselamatan dunia saja, tapi di akhirnya tidak. Bagaimana Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka barang siapa mengendaki ladang akhirat, maka kami tambah hasil ladangnya bagi dirinya. Dan barang siapa mengendaki ladang dunia, maka Allah berikan kepadanya sebagian darinya dan akhirat dia tidak dapat apa-apa. Jadi orang kafir itu dia bekerja full ya sampai kaya raya, itu hanya sebagian saja sebenarnya. Dan itu hanya akan didapatkan di dunia toh. Sementara orang iman, orang Islam insya Allah kita berusaha, harapannya adalah dunia kita dapatkan keberkahan, kemudian akhirat kita akan dapatkan juga kebahagiaan. Makanya tinggal kita pilih bagaimana dalam Quran surat Al-Isra 18. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa mengendaki hasil yang segera, ingin disegerakan di dunia ini, maka Allah akan segerakan baginya apa yang Allah kehendaki, dan bagi orang yang Allah tidak kehendaki. Kemudian Allah sediakan neraka jahanam yang akan ia masuki dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi kalau pengen ini dunia tok, ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Pengen ini dunia tok. Jadi wong kaji itu kadang-kadang karena ingin dunianya, sehingga nek didalui yo dunia tok. Untuk pone rame, kebon subur, ayune larang, ibu meneh apa itu. Sampai dunia tok.
berpikir tentang keselamatan akhirat. Pokoknya urusannya dagang. Padahal Allah SWT berfirman, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dari kita. Ayat lain lagi, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi kamu daripada permulaan. Sampai ada risalah mengatakan lau malakud dunya kulliha hal yastatiu antanamu illa ala sari wahidin. Seandainya seluruh dunia ini milik kita, rasa seluruh dunia lah. Dengan punya hotel kamarnya berapa jumlahnya kira-kira? Kalau kemudian satu tingkatnya itu ada, misalnya ada 50 kamar, kira-kira tidurnya di mana? Apa ditiduri kan? Jumlah kamar yang banyak itu? Enggak kan? Tapi hanya bisa tidur di atas satu tempat itu. Itulah yang saya sebut seperlunya itu. Ya, kalau memang rumah kita itu hanya perlu 2 kamar, ya bikin aja 2 kamar. Kalau memang perlunya cuma 3, bikin aja 3. Ngapain bikin kamar banyak?